Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 34. Mengertilah tiga orang kakek itu bahwa wanita lihai bekas ratu ini ternyata memiliki ambisi untuk kedudukan tinggi bagi putranya. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Lui Bue, Ratu Pulau Es yang bernasib sengsara, ibu dari Suat Hong itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Liu Bue meninggalkan Pulau Es, naik perahu dan mencari atau menyusul putrinya. Han Suat Hong yang lebih dulu meninggalkan Pulau Es menuju ke Pulau Neraka hendak menggantikan hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Pulau Es atau diri Liu Bue. Sambil menahan tangisnya, wanita yang menderita sengsara karena madunya ini mendayung perahu secepatnya meninggalkan Pulau Es. Akan tetapi, biarpun semenjak kecil berada di Pulau Es, namun dia belum pernah pergi ke Pulau Neraka. Siapakah orangnya yang berani pergi ke Pulau Neraka, kecuali mereka yang memang dihukum buang ke Pulau Terkutuk itu? Karena tidak mengenal jalan, Lui Bue menjadi bingung, apalagi karena tidak lagi melihat bayangan putrinya. Dia adalah putri nelayan Pulau Es, tentu saja dia pandai mengemudikan perahu, akan tetapi karena tidak tahu di mana letaknya Pulau Neraka, dia menjadi bingung dan meluncurkan perahunya tanpa arah tertentu, asal meninggalkan Pulau Es sejauh-jauhnya saja. Dia ingin menjauhkan diri dari suaminya yang amat tercinta, dan terutama dari Te Kuat Lin, madunya yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah sehari semalam berputaran tanpa tujuan dan sama sekali tidak melihat Pulau Neraka atau putrinya, bahkan tidak melihat seorang pun manusia yang dapat dia tanyai di antara gumpalan-gumpalan es yang mengambang di laut dan pulau-pulau kosong yang banyak terdapat di situ, tanpa makan tanpa tidur, akhirnya Liu Bue terpaksa mendarat di sebuah pulau kosong yang subur. Dia mencari makanan untuk memenuhi tuntutan perutnya yang lapar, kemudian melihat bahwa pulau ini cukup subur dan baik hawanya, dia mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu, betapa selama hidupnya sampai hari akhir. Dia sudah merasa bosan dengan urusan dunia yang hanya mendatangkan kesengsaraan batin belaka. Mulailah Liu Bue, wanita cantik yang usianya kurang lebih 35 tahun dan masih kelihatan muda sekali itu mengasingkan diri dan bertapa di pulau kosong sampai hampir 6 bulan lamanya. Dia sudah menemukan ketentraman batin, melupakan segala urusan duniawi. Namun ada saja sebabnya kalau memang belum jodohnya menjadi pertapa. Pada suatu hari, badai yang amat hebat mengamuk. Badai inilah yang membasahi Pulau Es dan badai ini mengamuk juga di pulau kosong di mana Liu Bue bertapa itu. Hebat bukan main dan biarpun Liu Bue tadinya sudah bersembunyi di dalam goa, dia diterjang air laut yang naik ke atas pulau. Berkat ketangkasan dan kepandaiannya, Liu Bue berhasil menyambar ujung ranting pohon ketika tubuhnya diseret oleh arus ombak laut yang amat kuat dan dia berhasil naik ke puncak pohon kecil yang menyelamatkannya. Akan tetapi, air bergelombang dari arah laut dan dia harus berpegang kepada batang pohon itu kuat-kuat setiap kali air menghantamnya dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan hal ini berlangsung berjam-jam. Betapapun kuatnya Liu Bue, dia hanya seorang manusia. Maka makin lama makin lemaslah tubuhnya karena dia harus berjuang melawan air laut yang dahsyat itu. Setiap kali ombak datang bergulung, hampir menenggelamkan pohon itu dan selain dia harus berpegang kuat-kuat mengerahkan sinkangnya agar jangan sampai terseret oleh air, juga dia harus menahan napas karena air menghantam seluruh tubuh dan mukanya. Celaka! Pikirnya ketika untuk kesekian puluh kalinya dia berhasil mempertahankan dirinya dari serangan air laut. Kalau terus begini, aku tidak akan kuat lagi bertahan. Liu Bue melihat ke kanan kiri. Banyak pohon yang sudah tumbang dan dia merasa ngeri. Kalau pohon di mana dia berlindung ini tumbang, dia tentu akan tewas. Sayang dia tidak dapat pindah ke pohon yang tinggi di sana itu, tentu dia akan aman dan air tidak dapat mencapai pohon itu. Kembali datang serangan air, Liu Bue memejamkan mata, menahan napas dan berpegang erat-erat, maklum bahwa yang datang ini adalah ombak yang amat ganas dan kuat. Hai! Yang di sana itu. Berpeganglah kuat-kuat. Aku akan berusaha menolongmu. Teriakan suara laki-laki ini datang dari arah pohon tinggi tadi. Liu Bue membuka matanya, melihat sinar hitam kecil menyambar dari pohon besar itu, akan tetapi pada saat itu, air pun datang menerjang dengan kekuatan yang amat dahsyat. Oh! Betapapun kuat kedua tangannya Liu Bue berpegang pada ranting pohon, namun kekuatan air itu lebih dahsyat lagi.
Terdengar batang itu patah dan tubuh Liu Bue hanyut terseret ombak. Dia sudah putus asa dan menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan. Matilah aku, bisiknya. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri dan tertahan, kemudian tubuhnya ditarik menuju ke pohon besar. Ketika dia memperhatikan, kiranya tubuhnya telah terlibat sehelai tali hitam yang amat kuat dan teringatlah dia akan sinar hitam yang tadi menyambar kepadanya sebelum air menghantamnya. Dia maklum bahwa ada orang menolongnya maka bangkit kembali semangatnya untuk melawan maut, mempertahankan hidupnya. Liu Bue mulai menggerakkan kaki tangannya, berenang agar tidak sampai tenggelam dan membiarkan dirinya diseret oleh tali itu ke arah pohon besar yang lebih tinggi itu. Napasnya terengah-engah hampir putus karena tenaganya sudah habis dipergunakan untuk melawan hantaman-hantaman air yang bertubi-tubi tadi. Kalau saja tidak ada tali hitam yang melingkari pinggangnya dan selain menariknya ke arah pohon juga menahannya dari seretan ombak, tentu dia tidak sanggup berenang ke pohon itu. Dia berenang hanya untuk mencegah tubuhnya tenggelam saja. Tahulah dia bahwa nyawanya diselamatkan oleh tali dan diam-diam dia berterima kasih sekali kepada orang yang berada di pohon dan yang belum tampak olehnya itu. Dengan seluruh tenaga yang masih tersisa padanya, Liu Bue berusaha keras agar dia tidak sampai tenggelam. Pertahankanlah. Sebentar lagi. Terdengar suara laki-laki tadi dari pohon dan Liu Bue merasa betapa tubuhnya ditarik makin cepat ke arah pohon karena dari arah laut sudah datang lagi gelombang yang amat dahsyat. Ngeri juga dia menyaksikan gelombang sebesar gunung yang datang bergulung-gulung dari depan seolah-olah seekor naga raksasa yang datang hendak menelannya. Cepat! Cepatlah! Dia merintih dan dalam keadaan setengah pingsan dia merasa betapa tubuhnya ditarik atau lebih tepatnya diseret ke arah pohon itu. Akhirnya dia tiba di pohon itu dan sebuah lengan yang kuat, menyambarnya, tubuhnya diangkat ke atas pohon tepat pada saat gelombang itu datang bergulung-gulung. Liu Bue mengeluh dan tak sadarkan diri. Aneh. Lapat-lapat Liu Bue mendengar kata-kata, aneh, itu. Akan tetapi seluruh tubuhnya sakit-sakit, kepalanya pening dan tenaganya habis maka dia tidak membuka mata dan membiarkan saja ketika merasa betapa ada telapak tangan hangat menyentuh tengkuknya dan dari telapak tangan itu keluar hawa sinkang yang hangat dan yang membantu peredaran jalan darahnya, memulihkan kembali tenaganya secara perlahan-lahan. Aneh sekali. Kini Liu Bue teringat semua dan mengenal suara itu sebagai suara laki-laki yang menolongnya. Cepat dia membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya hendak bangkit duduk. Akan tetapi hampir dia menjerit karena tubuhnya limbung dan kalau laki-laki itu tidak cepat menyambar lengannya, tentu dia sudah jatuh terguling dari atas batang pohon yang besar itu, jatuh ke bawah yang masih direndam air laut yang masih berguncang. Ah! Dia berkata lalu mengangkat muka memandang. Seorang laki-laki, usianya tentu sudah 40 tahun lebih duduk di atas dahan di depannya. Laki-laki itu berwajah gagah sekali, alisnya tebal matanya lebar dan air mukanya yang penuh goresan tanda penderitaan batin itu kelihatan matang dan penuh ketulusan hati, tubuhnya tegap dan pakaiannya bersih dan rapi, di punggungnya tampak sebatang pedang. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan air muka membayangkan keheranan, maka tentu laki-laki ini yang tadi berkali-kali menyerukan kata-kata, aneh, dan tentu laki-laki ini pula yang telah menolongnya karena di dalam pohon itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Engkaulah yang menyelamatkan nyawaku tadi? Aku harus mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Liu Bue berkata sambil memandang wajah yang gagah dan sederhana itu. Laki-laki itu mengelus jenggot yang hitam panjang, menatap wajah Liu Bue kemudian berkata, harap jangan berkata demikian. Dalam keadaan dunia seolah-olah kiamat ini, alam mengamuk dahsyat tak terlawan oleh tenaga manusia manapun, sudah sepatutnya kalau di antara manusia saling bantu-membantu. Sungguh aneh sekali. Inkong, Tuan Penolong, mengapa berkali-kali mengatakan aneh, tanya Liu Bue. Orang itu tidak tertawa, hanya mengelus jenggotnya dan menatap wajah Liu Bue tanpa sungkan-sungkan, seolah-olah dia sedang memandang benda yang aneh dan belum pernah dilihatnya. Siapa kira di pulau kosong ini, di mana laki-laki pun sukar untuk hidup, terdapat seorang wanita yang masih muda dan cantik jelita. Liu Bue merasa betapa mukanya menjadi panas dan dia tahu bahwa tentu kulit mukanya menjadi merah sekali dan diam-diam dia memaki dirinya sendiri. Apa artinya kau bertapa sampai berbulan-bulan kalau sekarang mendengar pujian dari mulut seorang laki-laki kau merasa berdebar dan girang,
demikian dia memaki dalam hatinya. Untuk menutupi perasaannya, dia pura-pura tidak mendengar dan cepat bertanya, bagaimana Inkong bisa tiba di tempat ini? Setahuku, di pulau ini tidak ada orang lain kecuali aku seorang. Memang aku tidak tinggal di pulau ini, Toanio. Kembali wajah Liu Bue menjadi merah mendengar sebutan nyonya besar ini, laki-laki itu terlalu merendahkan diri. Aku adalah seorang perantau di antara pulau-pulau kosong di sekitar tempat ini, akan tetapi tidak pernah mendarat di sini karena tidak menyangka bahwa di sini ada orangnya. Sekali mendarat di sini, badai mengamuk dan kebetulan sekali aku melihat engkau berjuang melawan maut di pohon kecil itu. Untung bagiku. Engkau seolah-olah diutus oleh Tian untuk datang menolongku. Aku girang berhasil menyelamatkanmu, dan aku kagum sekali. Belum tentu ada satu di antara 1000 orang yang akan dapat bertahan melawan hantaman gelombang air laut sehebat itu berkali-kali, dan kau malah masih kuat berenang. Inilah yang mengherankan aku. Seorang wanita muda. Aku tidak muda lagi, usiaku sudah 35 tahun. Itu masih muda namanya, setidaknya bagiku. Seorang wanita muda. Dan mata laki-laki itu bercahaya penuh tantangan sehingga Liu Bue tidak membantah lagi. Cantik dan berkepandaian tinggi, bukan orang sembarangan, ini sudah jelas sekali, berada seorang diri di pulau kosong. Siapa tidak akan merasa heran? Aku sedang mencari putriku yang hilang. Ah! Laki-laki itu terkejut dan memandang penuh perhatian. Berapakah usianya dan siapa namanya? Aku akan membantumu mencarinya. Dia bicara dengan suara mengandung keprihatinan dan perasaan iba yang jelas sekali nampak sehingga Liu Bue merasa makin tertarik dan berterima kasih. Jelas baginya bahwa penolongnya adalah seorang laki-laki yang baik hati, sungguh pun kehadirannya di bagian dunia yang amat terasing ini bukanlah hal yang tidak aneh. Dia sudah dewasa, sekitar 16 tahun, namanya Han Swat Hong. Ah! Kembali laki-laki itu memotong dengan seruan kaget dan matanya terbelalak memandang Liu Bue. Shihan. Apa hubungannya dengan Han Tiong? Dia anaknya. Liu Bue sendiri terkejut karena merasa telah terlanjur bicara maka dia menahan kata-katanya. Laki-laki itu terkejut dan jelas terbayang di mukanya betapa jawaban ini sama sekali tidak disangkanya. Matanya memandang Liu Bue dengan penuh perhatian dan penuh selidik, dan sampai lama dia baru bertanya. Kalau putrimu itu adalah anak Han Tiong berarti bahwa Paduka adalah Ratu Pulau Es. Liu Bue menarik napas panjang. Dia tidak dapat bersembunyi lagi, dan pula, orang yang telah menyelamatkan nyawanya ini memang berhak untuk mengetahui semuanya. Apalagi karena memang penderitaan batinnya adalah karena terkumpulnya rasa penasaran di dalam hatinya yang membutuhkan jalan keluar. Selain ini, sebutan Paduka amat menyakitkan telinganya. Maka dia kembali menarik napas panjang. Itu sudah lalu. Sekarang aku bukanlah ratu lagi, melainkan seorang buangan. Apa? Seorang permaisuri dibuang dari Pulau Es? Liu Bue lalu menceritakan riwayatnya, menceritakan betapa suaminya, Raja Pulau Es telah mengambil seorang selir bernama Te Kuat Lin dan betapa akhirnya karena ulah selir itu, dia difitnah dihukum buang ke Pulau Neraka. Putriku Han Swat Hong, menjadi marah dan lari minggat dari Pulau Es hendak mewakili aku menerima hukuman buang di Pulau Neraka. Aku mengejarnya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan aku tersesat ke pulau ini dan karena merasa putus harapan, aku lalu bertapa di sini sampai 6 bulan lamanya. Hari ini semestinya penderitaanku berakhir, akan tetapi agaknya Tian masih hendak memperpanjang hukumanku makan aku dapat kau selamatkan. Tak tertahankan lagi, Liu Bue menutupi mukanya dan menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja dia terisak-isak. Krek! Krek! Ranting kayu di depan laki-laki itu telah hancur berkeping-keping karena diremasnya di tangan kanannya. Kejam. Jahat sekali. Orang yang merasa dirinya bersih adalah sekotor-kotornya orang. Seperti Han Tiong dan semua raja di Pulau Es. Menghukumi orang-orang dan membuang mereka ke Pulau Neraka, hidup di neraka yang amat sengsara. Akan tetapi mereka sendiri, si penghukum itu, melakukan kekejian dan kejahatan bertumpuk-tumpuk dan merasa dirinya benar. Betapa menjemukan. Aku akan mempertaruhkan nyawa untuk menentang kejahatan dan kepalsuan macam ini. Liu Bue mengangkat mukanya memandang. Kedua pipinya masih basah oleh air matanya. Inkong,
Engkau siapakah dan mengapa seolah-olah menaruh permusuhan dengan Pulau Es? Aku bernama Ocean Kok, aku putra tunggal dari ketua di Pulau Neraka. Oh, kini giliran Liu Bue yang menjadi kaget setengah mati karena tidak mengira bahwa penolongnya ternyata adalah musuh besar Pulau Es. Harap Paduka jangan khawatir. Inkong, jangan kau menyebutku Paduka. Aku bukanlah seorang permaisuri lagi melainkan seorang buangan seperti engkau pula. Kau tahu bahwa namaku Liu Bue, orang biasa anak nelayan, hanya bekas ratu sekarang menjadi orang buangan. Baiklah Liu Toanio. Dan aku pun tidak suka disebut Inkong, aku lebih tua daripadamu, sebut saja aku Tuako. Sebutlah, aku bukanlah musuh langsung dari Pulau Es, karena aku bukan seorang buangan, melainkan keturunan seorang buangan. Akan tetapi aku pun hanya bekas putra ketua Pulau Neraka, karena sudah 15 tahun lamanya aku meninggalkan Pulau Neraka, tidak pernah menjenguknya lagi dan menjadi perantau di antara pulau-pulau kosong ini. Tiba-tiba wajah yang gagah itu kelihatan menyuram. Kenapa kau Tuako? Apa yang terjadi denganmu maka engkau menjadi demikian? Liu Bue bertanya, tertarik hatinya. Ocean Kok menghela napas panjang, agaknya tidak suka menceritakan peristiwa masa lalu yang telah merubah jalan hidupnya sama sekali. Aku memang sudah tidak senang tinggal di Pulau Neraka. Keadaan pulau itu membuat orang yang tinggal di situ menjadi buas, liar dan kejam karena terpaksa oleh kekejaman di pulau itu. Akan tetapi sebagai putra ketua, aku menekan ketidaksenanganku dan terutama karena aku hidup penuh kasih sayang dengan istriku. Kami mempunyai seorang anak perempuan yang sudah 15 tahun tidak pernah kulihat. Tuhan menghukum aku. Istriku yang tercinta itu meninggal dan aku lalu pergi meninggalkan ayah, anakku, dan Pulau Neraka sampai sekarang. Sehabis bercerita, Ocean Kok menundukkan mukanya dan berkali-kali menghela napas panjang. Liu Bue memandang dengan mata penuh belas kasihan, bengong dan tidak dapat berkata-kata. Betapa besar persamaan penderitaan di antara mereka. Dia pun kehilangan suami, sungguh pun suaminya masih hidup akan tetapi apa bedanya dengan mati kalau suaminya sudah tidak mencintainya lagi. Dan dia kehilangan anaknya pula, sama benar dengan nasib Ocean Kok yang kehilangan istri dan anaknya. Hanya bedanya, kalau dia mencari-cari Swat Hong, adalah laki-laki ini sengaja meninggalkan putrinya. Kasihan engkau, Tuako, katanya sambil menyentuh tangan laki-laki yang telah menolongnya itu. Ocean Kok menghela napas, kemudian tiba-tiba mengangkat mukanya dan tersenyum. Betapa aneh dan lucunya. Engkau yang bernasib malang ini menaruh kasihan kepada aku. Istriku dirampas oleh Tuhan, aku tidak mungkin bisa mendendam. Sebaliknya, suamimu dirampas wanita lain, itu merupakan hal yang lebih menyakitkan hati lagi. Sudahlah, lebih baik kita melupakan semua itu dan yang terpenting kita memperhatikan keadaan kita sendiri, berusaha menghindarkan bahaya. Lihat badai mulai berhenti dan air yang merendam pulau sudah surut dan kembali ke laut, cuaca sudah terang tidak segelap tadi. Liu Bue memandang ke bawah lalu ke kanan kiri benar saja, badai telah berhenti. Seketika lupalah dia akan segala kedukaan dan wajahnya berseri. Dia tidak tahu betapa Ocean Kok memandangnya dengan penuh kagum melihat wajah yang cantik itu, dengan air mata yang masih menempel di pipi, kini tersenyum dan berseri-seri. Mari kita turun, kata Liu Bue setelah melihat bahwa dengan amat cepatnya air telah meninggalkan pulau, seperti serombongan anak-anak nakal yang pulang ke rumah dipanggil ibunya. Mereka meloncat turun dan menuju ke tepi pantai di mana Ocean Kok menaruh perahunya. Girang hatinya bahwa sebelum meninggalkan perahu ketika badai mulai mengamuk, dia telah mengikat perahunya dengan kuat sekali pada batu karang sehingga kini perahunya itu masih berada di situ. Akan tetapi perahu Liu Bue lenyap tak meninggalkan bekas. Liu Toanio, mari kita berangkat. Kemana? Liu Bue memandang penuh keheranan dan mengerutkan alisnya. Ke Pulau Es. Apa? Apa maksudmu? Liu Bue hampir menjerit. Aku tidak sudi. Aku tidak mau kembali hanya untuk menerima penghinaan saja. Liu Toanio, seorang wanita seperti Toanio tidak selayaknya hidup sengsara seperti ini. Han Tiong telah berlaku sewenang-wenang dan tersesat. Biarlah aku yang akan menegur dan mengingatkannya akan kesesatannya itu, Toanio. Aku tidak rela melihat Toanio diperlakukan dengan tidak adil, aku tidak rela melihat Toanio hidup sengsara. Marilah dan jangan khawatir,
Aku sebagai seorang laki-laki tentu akan lebih mudah menyadarkan suamimu yang sedang tergila-gila kepada wanita lain itu. Akulah yang bertanggung jawab, dan kupertaruhkan nyawaku untuk itu. Liu Bue memandang dengan kaget dan terheran-heran, bengong dan seperti terpesona sehingga dia menurut saja ketika diajak naik ke perahu oleh Ousian Kok. Setelah perahu meluncur, barulah dia dapat berkata, "Oh tuaku, mengapa kau melakukan semua ini untukku? Mengapa engkau menolongku, membelaku mati-matian? Mengapa engkau begini baik kepadaku?" Sambil mendayung perahunya dengan gerakan tangkas dan kuat sekali sehingga perahu itu meluncur amat cepatnya di permukaan air laut yang kini amat tenang. Setenang-tenangnya seolah-olah raksasa yang habis mengamuk hebat itu kini kelelahan dan kehabisan tenaga. Ousian Kok menjawab tanpa menoleh kepada Liu Bue, "Engkau begitu sengsara, dan begitu tenang, mengingatkan aku kepada istriku yang tercinta. Engkau begitu membutuhkan perlindungan, begitu membutuhkan bantuan. Siapa lagi kalau bukan aku yang membantumu, Toanio?" Liu Bue memandang laki-laki itu dari samping, tak terasa lagi kedua matanya basah dan beberapa butir air mata turun di sepanjang pipinya. Sejenak dia tidak mampu menjawab. Memang dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, hanya Swat Hong yang sekarang tidak diketahuinya berada di mana. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, apalagi membelanya. Maka kemunculan laki-laki gagah perkasa ini yang memperlihatkan sikap membelanya mati-matian itu menimbulkan sikap keharuan hatinya, apalagi mendengar betapa laki-laki itu ketika melihat dia teringat akan istrinya tercinta yang telah meninggal dunia, hatinya menjadi terharu sekali dan dia tidak tega untuk menolak lagi. Di samping itu, juga ada rasa sungkan dan malu-malu di dalam hati wanita ini karena dia seperti mendapat bisikan hatinya bahwa laki-laki penolongnya ini menaruh hati kepadanya dan rela membelanya dengan taruhan nyawa. Hal ini bukan membuat dia merasa bangga dan girang seperti yang mungkin akan dirasakannya jika dia masih seorang gadis muda, melainkan mendatangkan rasa sungkan dan malu sehingga pelayaran itu dilanjutkan dengan diam-diam karena Liu Bue merasa sukar sekali untuk membuka mulut. Beberapa jam berlalu dengan sunyi. Akhirnya Ousian Kok yang merasa tidak tahan berkata, "Toanio, aku mohon maaf sebanyaknya kalau semua ucapanku yang sudah-sudah menyinggung perasaanmu." Liu Bue menggigit bibirnya. Laki-laki ini, yang gagah perkasa dan budiman harus diakuinya memiliki sifat jantan dan rendah hati. "Tidak ada yang harus dimaafkan," katanya lirih. "Toanio marah kepadaku." Sejenak kemudian Ousian Kok bertanya lagi. Sekali ini dia tidak dapat menahan keinginan hatinya lagi untuk tidak menengok dan menatap wajah wanita itu. Kebetulan sekali pada saat itu Liu Bue juga memandang kepadanya. Sedetik dua pasang mata itu bertemu, akan tetapi Liu Bue segera mengalihkan pandang matanya dan menjawab dengan gerakan kepalanya menggeleng. Jawaban ini cukup bagi Ousian Kok. Dengan wajah berseri dan suara gembira dia berkata, "Aku girang bahwa kau tidak marah kepadaku, Toanio." Perahu didayungnya kuat-kuat dan perahu itu meluncur cepat sekali menuju ke tujuan, yaitu Pulau Es yang biarpun tidak pernah didatanginya, namun sudah diketahui di mana letaknya, karena seringkali dalam perantauannya dia memandang pulau itu dari jauh. Kegembiraan besar seperti yang belum pernah dialaminya selama 15 tahun ini memenuhi hatinya. Kalau saja tidak ada Liu Bue di situ, kalau saja dia tidak merasa malu, tentu dia akan bernyanyi dengan riang sebagai peluapan rasa gembiranya. 2 hari 2 malam mereka melakukan pelayaran, kalau lapar mereka makan ikan panggang di atas perahu dan minum air es yang mengambang di atas permukaan laut. Akhirnya tibalah mereka di Pulau Es dan dari jauh saja sudah kelihatan perbedaan pulau itu yang amat mengherankan Liu Bue. "Mengapa begitu sunyi? Dan begitu bersih licin? Oh tuaku, cepatlah mendarat, kurasa telah terjadi apa-apa di sana," katanya dengan jantung berdebar. Tidak saja karena melihat pulau di mana dia dibesarkan sejak kecil itu akan tetapi juga tegang hatinya membayangkan pertemuannya dengan suaminya dan dengan selir suaminya. Setelah perahu menempel di pulau, Liu Bue meloncat ke darat. Jantungnya berdebar tegang, akan tetapi kini disertai rasa khawatir. Pulau Es berubah bukan main. Mengapa tidak tampak seorang pun? Tak lama kemudian dia berlari diikuti Ousian Kok yang sudah mengikat perahunya. Pria ini pun terheran-heran mengapa pulau yang terkenal sekali di Pulau Neraka sebagai kerajaan itu kelihatan begini sunyi senyap. Ketika mendekati sebuah tanjakan dan tampak istana Pulau Es, Liu Bue mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya menjadi pucat sekali. "Apa?
Apa yang terjadi? Dan bangunan-bangunan mereka, mengapa lenyap? Hanya tinggal istana yang kosong dan rusak. Ah! Terhuyung-huyung Liu Guo berlari mendekati istana, tetapi diikuti oleh Ou Xiankok yang merasa khawatir sekali. Seperti seorang mabok, Liu Guo berteriak-teriak memanggil orang-orang dan berlari memasuki istana yang sudah kosong itu, diikuti oleh Ou Xiankok yang juga merasa heran. Akan tetapi laki-laki ini segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Kemana? Mereka semua kemana? Liu Guo berdiri di tengah ruangan istana yang dahulu begitu megah dan kini kosong dan sunyi itu. Melihat wajah yang pucat itu, mata yang terbelalak liar, Ou Xiankok cepat meloncat dan memegang lengan Liu Guo, ditariknya keluar dari istana. Setelah tiba di luar istana, Ou Xiankok berkata suaranya tegas dan penuh rasa iba, "Liu Toanio, kuatkanlah hatimu. Ingatlah apa yang telah kita alami di pulau kosong itu. Badai itu hebat bukan main, selama hidupku belum pernah mengalami badai sehebat itu. Pulau es ini tidak begitu jauh dan melihat hebatnya badai, tidak salah lagi bahwa pulau ini pun dilanda badai." Bagaikan kilat cepatnya gerakan Liu Guo ketika dia membalikkan tubuh memandang pria itu, matanya terbelalak. "Ah! Kau benar. Badai itu. Pulau es diamuk badai dan disapu bersih oleh badai. Ya Tuhan." Liu Guo mendekap mukanya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri berlutut di atas es dan menangis sesenggukan. "Aku khawatir sekali, Toanio, bahwa tidak hanya benda-benda yang disapu bersih dari permukaan pulau ini, melainkan juga para penghuninya. Kalau ada penghuninya yang selamat, mustahil mereka meninggalkan pulau. Siapa yang mampu melawan kedahsyatan badai seperti itu?" "Kau benar, suamiku. Semua saudaraku di pulau es, benarkah kalian tewas semua? Benarkah ini? Ataukah hanya mimpi?" Seperti orang kehilangan ingatan, Liu Guo mendekati istana, meraba-raba tembok istana dan berbisik-bisik. Melihat ini Xiankok merasa kasihan sekali akan tetapi karena dia maklum akan kehancuran hati bekas permaisuri Raja Pulau Es itu, dia hanya memandang dan menjaga, mendiamkannya saja. "Oh! Mereka semua tewas? Semua tewas. Siapa percaya? Suamiku begitu gagah perkasa, berilmu tinggi, tak mungkin dia tewas oleh badai." Liu Guo berbisik-bisik dan meraba-raba tembok seolah-olah dia hendak bertanya dan mencari keterangan kepada dinding batu itu. Tiba-tiba jari tangannya menyentuh huruf-huruf terukir di situ. Matanya terbelalak memandang dan bibirnya bergerak membaca tulisan yang dikenalnya benar, tulisan suaminya yang dibuat dengan cara mengukir batu itu dengan jari tangannya. "Xin Liong dan Swat Hong, maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi Pulau Es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu, rampas kembali semua pusaka. Dan buang bukanlah putraku, dia keturunan Kaiyong." Bersambung ke bab 35.